Salam Rahayu teman-teman. Semoga kita selalu sehat, karena kalau kita sehat itu akan mudah dalam kita belajar ya. Khususnya sekarang ini adalah masih dalam kita belajar akuntansi perhotelan. Nah, dalam kesempatan ini kita akan menjawab atau membahas dari apa yang dipertanyakan oleh teman kita, bagaimana kita membukukan sebuah refund. Nah, itu pertanyaan yang pertama yang akan kita bahas. Tentunya tetap di sini saja. Oke, baiklah teman-teman. Ya, seperti apa yang kita katakan tadi, bahwa yang kita akan bahas sekarang adalah mengenai refund ya. Nah, refund, apa sebenarnya dari refund itu? Refund itu adalah mengembalikan uang tamu yang sudah disetor, ke hotel. Nah, untuk apa tamu ini menyetorkan uangnya ke hotel? Adalah bagian daripada tamu ini, calon tamu ini sudah mereservasi, membooking kamar di hotel. Tentunya dia harus membayar deposit sebagai tanda jadi bahwa dia akan menginap di hotel. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tentunya uangnya sudah masuk. Uang sudah masuk di rekening hotel. Nah, kalau uang yang sudah masuk di rekening hotel, artinya apakah kita akan melakukan refund? Nah, tentunya yang ketiga adalah kebijakan dari hotel itu sendiri. Apakah hotel itu mengizinkan adanya refund, atau dalam suatu perjanjian dalam kontrak itu apa yang sudah menjadi bagian disetor, artinya sudah disetor ke hotel, itu adalah tidak bisa dikembalikan atau non refundable. Itu tergantung dari kebijakan hotel. Ini reasonnya tentunya masing-masing hotel itu punya kebijakan masing-masing. Dan tentunya apakah dari ini akan di pengenaan one night cancellation fee. Nah, ini juga mengenai kebijakan daripada hotel itu. Kemudian apakah reasonnya sudah tepat untuk kita melakukan sebuah refund. Nah, itu bagian dari refund yang akan kita lakukan. Nah, seandainya ini kita membenarkan adanya suatu refund di dalam hotel, artinya kalau tamunya tidak bisa untuk check-in di hotel, tentunya akan dikembalikan kepada tamu itu kembali dananya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu, kenapa refund itu sampai terjadi ya. Nah, ini masing-masing kebijakan daripada hotel itu akan punya rule-nya masing-masing di perhotelan. Nah, kalau kita sekarang berbicara, kita tidak melihat dari reason daripada ataupun bagaimana kejadiannya sehingga kita harus mengembalikan sebuah refund. Nah, itu sebagai bayangan saja bagi teman-teman dulu, kenapa refund itu sampai terjadi. Karena kalau tamu juga tidak menyetorkan ke dananya ke hotel, itu juga tidak akan bisa terjadi sebuah refund. Atau tentunya tamu itu sudah tidak membooking, itu tidak akan terjadi sebuah refund. Nah, gitu ya. Yang seperti kita ketahui sekarang tamu guest
ini menyetorkan dananya umpamanya 10 juta dengan akan menginap 5 room per night. Jadi 5 hari dia akan menginap di hotel, berarti harga per room per nightnya adalah satu malam, one nightnya adalah 2 juta rupiah. Jadi ini untuk satu kamar dengan satu malam itu adalah 2 juta. Pada saat tamu sudah mengirimkan dananya ke hotel, jadi di rekening hotel sudah ada, nampak ini 10 juta ini sudah ada di rekening hotel, maka wajib kita melakukan pembukuan. Jadi jurnalnya pada saat kita sudah menerima uang tamu itu, debitnya apa? Dia melalui bank transfer. Ini namanya melalui bank transfer. Jadi menggunakan transfer via transfer bank. Tentunya debitnya adalah bank. Jadi uang di bank akan bertambah, rekening akan bertambah 10 juta itu artinya ya teman-teman. Nah, kreditnya apa? Kreditnya karena ini sifatnya belum dipakai adalah deposit, tentunya adalah deposit dengan tentunya dengan nama tamu, deposit nama tamu. Pokoknya deposit David, atau namanya tamu adalah David, yang akan menginap, deposit David 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Nah, ini sudah masuk dalam pembukuan di hotel seperti ini pada saat kita menerima. Apakah deposit ini sudah kita mengakui sebuah revenue? Tentunya ini belum menghasilkan revenue. Dia belum bisa dikategorikan sebagai sebuah revenue. Deposit itu hanya adalah uang tanda jadi bahwa tamu itu akan menginap di hotel kita. Kalau seandainya dia sudah check-in one night, itu sudah terjadi revenue satu malam ya, gitu. Nah, seandainya setelah dia menyetorkan beberapa harinya lagi, tamu itu berhalangan, dia itu tidak akan jadi menginap di hotel, atau dengan kata lain bahwa dia berhalangan untuk melakukan kewajibannya untuk mengambil haknya untuk menginap di hotel. Tentunya tamu itu akan melakukan refund, jadi dia minta uangnya kembali. Proses pada saat refund ini itu tentunya dengan berbagai macam administrasi yang harus dipenuhi. Reasonnya harus tepat, umpamanya dia tamu ini sakit, itu tentunya uangnya harus kembali kepada utuh sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini proses administrasi harus dipenuhi seperti tanda tangan yang menyetujui, yang approval, yang yang akan melakukan dari refund ini. Jadi pada saat kita melakukan refund, jurnalnya adalah mengkredit bank. Berarti kita mengembalikan, berarti kreditnya adalah bank. Kredit itu pada bank akan berkurang rekening bank kita. Debitnya apa? Debit karena belum terjadi apa-apa ya kompensasi, compensate deposit, belum terjadi apa-apa terhadap depositnya ini sebesar 10 juta rupiah. Nah, di situ pada saat tamu itu menyetorkan dananya ke hotel, bank kita bertambah ini di sebelah debit,
pada saat kita mengembalikan merefund dari dana tamu itu, akun bank akan dikredit, jadi akan berkurang. Nah, disinilah persamaan dasar akuntansi yang paling penting, teman-teman. Apa yang bertambah di sebelah debit, apa yang bertambah di sebelah kredit, apa yang bertambah di sebelah kredit, dan apa yang berkurang di sebelah debit. Nah, itu. Jadi kita akan melakukan, bank akan bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta. Pada saat kompensasi dilakukan refund, bank akan berkurang di sebelah kredit itu. Jadi di dalam neraca itu, dalam neraca ini adalah aktiva, ini adalah pasifa. Jadi di sini di bank ini akan bertambah 10 juta. Nah, di hutang, deposit itu adalah hutang. Di hutang deposit adalah 10 juta. 10 juta. Nah, pada saat kita melakukan refund, otomatis di bank akan berkurang sebesar 10 juta. Deposit juga sebesar 10 juta akan berkurang. Jadi dia 0. Nah, inilah posisi di neraca, teman-teman. Nah, itulah proses sederhananya dari kita melakukan pembukuan atas refund ini. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, sedikit saya akan memberikan bayangan bagi teman-teman, seandainya depositnya ini pernah dipakai umpamanya 2 malam atau dilakukan pengenaan cancellation fee, one night cancellation fee. Bagaimana kita akan melakukan proses pembukuannya seperti apa? Nah, ini dasar dulu, teman-teman. Jurnal pada saat kita menerima uang, kemudian jurnal pada saat kita mengembalikan uang. Jadi debit kredit akan 0, kredit debit akan 0. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan karena adanya sebuah refund. Nah, seandainya sekarang kita akan melihat dia pemakaian atau dikenakan one night cancellation fee. One night cancellation fee seperti saya katakan tadi, 10 juta ini, 10 juta itu pengenaan one night cancellation. One night cancellation fee. Nah, bagaimana? Berarti di dalam one night cancellation fee ini, jurnal yang akan kita lakukan adalah, jurnalnya adalah karena sudah melakukan ini kita kenakan cancellation fee 1 malam, berarti dia sudah kita perhitungkan dia di kredit adalah sebagai sebuah revenue atau pendapatan. Kalau kita sudah melakukan pengenaan one night cancellation fee, berarti revenue sudah terjadi. Sudah terjadi, revenue akan ada. Nah, debitnya apa? Tamu sudah melakukan pembayaran, kita taruh di deposit sebesar 10 juta. Nah, tadi jurnalnya adalah bank pada deposit. Ini adalah pada saat kita menerima uang dari tamu tersebut. Nah, sekarang kita melakukan one night cancellation fee, 1 malam dikenakan. Berarti compensate deposit 1 malamnya. Berapa rate 1 malam? Adalah 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Nah, ini pengenaannya adalah 2 juta rupiah. Jadi sisa daripada one night cancellation fee, jurnal yang kedua adalah pada saat kita akan merefund sisa dari one night cancellation fee. Ya, debitnya adalah compensate deposit dari tamu Mr. David pada apa? Bukan revenue. Kita harus mengembalikan adalah berupa dengan bank transfer. Tentunya sisa dari 10 juta yang sudah dipakai 2 juta adalah 8 juta.
juta rupiah. Nah, ini pada saat kita melakukan pengenaan one night cancellation fee, otomatis yang kita kembalikan cuma 8 juta. 2 jutanya bisa sebagai revenue. Nah, itu sama halnya kalau tamu itu memakai 2 malam atau tamu sempat menggunakan 2 malam, sudah tamu itu sudah di hotel 2 malam dipakai, terjadi tamu itu mengalami kecelakaan dan dia harus pulang ke negaranya. Berarti pada saat 2 malam ini sama, compensate deposit pada revenue selama 2 malam, yaitu 4 juta rupiah. Dan sisanya kita akan mengembalikan dalam bentuk refund. Ini di refund, ini juga di refund. Sebesar berapa? Compensate depositnya Mr. David itu pada bank, karena kita melakukan bank transfer sebesar 6 juta. 10 jutanya dikurangi 4 juta, jadi kita tetap 10 jutanya ini, jadi depositnya akan habis 10 juta, kita dapat revenue 4 juta untuk yang 2 malam dipakai, dan juga kalau yang one night cancellation fee 2 juta kita sudah mendapatkan revenue-nya dari itu. Nah, di situ yang ini 10 juta akan habis juga 10 juta, yang juga yang di bawah ada 10 juta. Ini adalah sebuah pembukuan yang harus kita pahami. Nah, selanjutnya seandainya terjadi bagaimana proses dengan menggunakan sistem itu, di masing-masing hotel itu ada rule dan kebijakannya masing-masing. Nah, dapat saya berikan bayangan bahwa merefund daripada duit tamu itu seperti ini. Tidaklah begitu susah ya bagi teman-teman. Nah, ini saya memberikan share sedikit pengalaman tentang bagaimana kita merefund dari tamu yang akan menjadi tamu ya, yang karena dia sifatnya belum menggunakan dari depositnya, berarti dia calon tamu. Nah, itu mudah-mudahan mengenai refund bisa teman-teman pahami bagaimana prosesnya dan juga bagaimana dalam suatu neracanya dalam sebuah pembukuan. Nah, itu di bagian refund, teman-teman. Nah, selanjutnya saya juga mendapatkan pertanyaan dari teman kita, bagaimana halnya dengan loss and breakage dan welfare fund. Apakah ini adalah masuk biaya? Apakah ini masuk kategori hutang, atau apakah ini masuk aset ya? Apakah ini masuk aset? Itu yang ditanyakan oleh teman kita. Apakah dia merupakan hutang, biaya, atau aset? Itu loss and breakage itu seperti apa? Nah, selanjutnya setelah kita berbicara masalah refund, tentunya sekarang saya akan bahas mengenai loss and breakage. Dari mana loss and breakage itu kita dan welfare fund itu kita ketemukan. Nah, seperti contoh sering sudah kita bahas bahwa kita akan mendapatkan revenue dari tamu yang akan menginap di hotel. Tentunya jurnal pokok dari itu adalah umpamanya tamu menggunakan pembayaran dengan bank, atau janganlah umpamanya dia masih dalam bentuk piutang atau AR-nya atau piutangnya itu bertambah. Nah,
Di sini debitnya AR, piutang. Kreditnya adalah revenue. Ini adalah jurnal dari semua pendapatan hotel seperti ini. Kalau dia ini dibayar cash, dia akan debitnya cash. Kalau dibayar dengan bank transfer, dia akan debitnya bank. Dan kalau dia dibayar adanya kredit bagi travel agent yang membawa tamu ke hotel, itu akan muncul adalah piutang atau AR di account receivable atau piutang di debit. Kreditnya adalah revenue. Nah, dari revenue ini sudah sering saya bahas bahwa revenue ini tidak mutlak adalah revenue. Bisa revenue room, bisa revenue F&B, bisa revenue laundry, bisa revenue business center, BC, dan ada lagi telepon, umpamanya ada pemakaian telepon dari kamu. Nah, itu bagian dari revenue-nya, revenue room, revenue FB, revenue laundry, revenue base. Nah, itu semua lawannya nanti adalah ke AR, ke piutang. Nah, dari penjabaran ini juga yang dilawankan lagi adalah yang dikredit adalah apa? Service charge. Karena di revenue itu tidak mutlak dia ada revenue saja, ada room revenue, ada service charge, dan ada PB1. Nah, ini sudah sering sekali kita bahas. Komponen inilah yang dari tamu yang menginap di hotel itu, inilah dari susunan dari revenue itu. Ada melekatnya, itu adalah 3 komponen: room revenue atau F&B revenue, laundry revenue, business center revenue, telepon revenue, ataupun lain-lain revenue, dan service charge, kemudian PB1. Ini adalah hutang, semua adalah hutang. Ini pendapatan hotel, ini murni pendapatan hotel, yang ini adalah pendapatan asli dari hotel. Ini adalah hutang servis yang harus dibayarkan ke karyawan, karyawan, dan ini harus disetor. Hutangnya harus disetor ke Pemda setempat, pemerintah daerah itu. Jadi ini adalah hutang semuanya itu. Nah, itu supaya dipahami. Dari inilah proses daripada kita melakukan pembukuan terhadap apa yang tamu itu ada di hotel. Jadi seperti apa itu dia itu di hotel. Nah, dari service charge, nah sekarang kita umpamanya kita turunkan dia PB1-nya di sini. 3 komponen. Nah, service charge ini tidak 100%-nya tidak akan dibagi kepada karyawan. Itu ada yang 95% dibagi ke karyawan, bagi karyawan. Ada yang 92. Nah, itu tergantung kebijakan dari hotel masing-masing di manajemen ya. Kemudian dari service charge ini akan muncul loss and breakage ya. Loss and breakage sebesar 5%, atau kalau dalam hal ini adalah 3%. Jadi dia itu 3% pengenaan. Kemudian ada dari service charge ini, kemudian ada welfare fund sebesar 2%. Nah, inilah jurnal pengembangan dari yang pertama itu. Jadi yang pertama kita ketahui AR piutang pada revenue, kan begitu. Ini belum ada. Dari revenue
itu akan diturunkan room revenue, F&B revenue, ada service charge, ada PB1. Dari service charge ini cuma 95% dibagi 3% dan 2%-nya adalah merupakan loss and bracket. Loss and bracket akan sebagai pengganti daripada equipment ataupun barang-barang dari stand cutleries, silverware, chinaware, glassware itu kalau pecah itu dari loss and bracket. Kemudian welfare fund 2% ini adalah pengembangan SDM dari karyawan. Nah, ini biasanya dikelola oleh SP Par atau apa namanya dalam hotel, atau namanya bipartit atau apa, itu 2%-nya akan dikelola oleh mereka untuk pengembangan dari sumber dayanya, umpamanya kursus bahasa Inggris ataupun ada olahraga lain yang perlu dianggap sebagai untuk menciptakan ke arah positif dari karyawan itu, berpikiran positif. Jadi ini yang akan, makanya jadi loss and bracket and welfare fund itu apa jawabannya? Dia itu adalah merupakan hutang, ya. Jadi bukan merupakan biaya, ini adalah hutang, bukan biaya dan bukan aset. Jadi loss and bracket dan welfare fund itu adalah hutang yang akan dikeluarkan, yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada. Kalau welfare fund itu dikelola oleh SP Par atau bipartit, bipartitnya akan mengambil. Kemudian kalau loss and bracket ini dikelola oleh hotel, akan dibuatkan sebuah rekening untuk loss and bracket sebesar 3% untuk mengganti equipment yang hilang maupun yang pecah. Nah itu. Jadi equipment yang sudah menjadi aset di perusahaan, kalau terjadi kehilangan, kalau hilang ataupun pecah, akan diganti oleh loss and bracket, bukan lagi dari dana dari perusahaan, bukan lagi dari modal perusahaan. Makanya loss and bracket, welfare fund itu adalah hutang, ya teman-teman ya. Nah, disitulah sudah terjawab 2 pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya sangat senang sekali kalau ada interaksi, kita melakukan sharing, kita melakukan pembahasan bersama. Seandainya saya mengalami kekeliruan, mari kita perbaiki. Tolong komen di komentar, tulis di komentar kenapa harus seperti ini. Dan inilah hasil dari apa yang teman-teman tanyakan. Seperti ini yang bisa saya jelaskan. Loss and bracket, welfare fund adalah merupakan hutang. Kenapa hutang? Kenapa hutang gitu ya? Kenapa dia menjadi kelompok hutang? Seperti kita ketahui, service charge aja merupakan hutang. Hutang yang akan dibagi ke karyawan. Setiap akhir bulan bersamaan dengan gaji, service charge akan dibagi ke karyawan. Begitu pula di dalam service charge itu tidak akan 100%-nya dibagi. Jadi loss and bracket 3%, 95%, 3%, 2%. Jadi ini adalah merupakan hak karyawan yang harus dibayarkan. Umpamanya terjadi kelebihan dalam 1 tahun masa akuntansi itu bisa dibagi. Berhak karyawan itu membagi loss and bracket ataupun welfare fund yang dianggap akan berpotensi untuk kita bagi gitu. Nah, ini kembali ya ke kebijakan masing-masing dari hotel itu sendiri. Nah, itu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi kita belajar dalam proses akuntansi perhotelan memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari. Kita harus berdasarkan pengalaman, kita harus sharing kepada teman-teman yang lain. Bagaimana kalau kita menemukan sebuah kasusnya kayak gini, di mana kita akan bisa melakukan pembukuan, debitnya apa, kreditnya apa, persamaan dasar akuntansi harus kalian
kuasai, benar-benar kuasai untuk bisa menjurnal, untuk bisa melakukan pembukuan setiap adanya transaksi keuangan dalam suatu peristiwa-peristiwa di perhotelan itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Pembahasan kita kali ini tetap saya sarankan untuk menjaga kesehatan supaya kita selalu bersemangat, kita bisa bekerja dengan maksimal kalau kita mempunyai badan yang sehat dan pikiran pun menjadi sehat. Sampai di sini teman-teman, mohon di like, di subscribe, di share kepada teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.